Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devon ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah sekian lama, Suchang mencoba yang terbaik untuk bisa menembus batasan-batasan yang dibuat oleh Dongyan di dalam cincin penyimpanan Xiaoyang. Saat ini, dahi Suchang sudah dipenuhi dengan keringat yang sangat deras. Jelas sampai saat ini dia masih belum berhasil untuk membobol segel batasan yang diciptakan Dongyan itu. Setelah dia melakukan yang terbaik untuk bisa menembus batasan dari cincin penyimpanan itu, dia tetaplah gagal. Sementara itu, Dongyan lalu berkata, itu adalah mahakarya yang diciptakan oleh Master Dongyan ini. Berani-beraninya kamu mencoba untuk melanggar batasan yang dibuat oleh Master Dongyan ini, ucap dari Dongyan. Setelah itu, ada sebuah cahaya biru yang tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanan Xiaoyang. Cahaya biru itu melesat menuju ke pompong merah yang telah membelenggu Xiaoyang. Benang merah yang melilit tubuh Xiaoyang pun runtuh dengan cepat. Dan cincin penyimpanan Xiaoyang ini yang melayang di depan Suchang langsung melesat dan terbang kembali ke arah Xiaoyang. Saat kepompong yang membelenggu Xiaoyang itu runtuh, telapak tangan Xiaoyang tiba-tiba terulur dan meraih cincin penyimpanan yang sebelumnya telah direbut oleh Suchang. Mata Xiaoyang saat ini sudah dipenuhi dengan rasa amarah. Dan itu terlihat dari bola matanya yang berwarna merah. Dia tahu bahwa ini pastilah secerca harapan yang diberikan oleh Dongyan kepadanya. Meskipun masih ada pedang panjang yang menembus jantungnya dan juga ada paku cencun yang menancap di sekujur tubuhnya, Xiaoyang tidak memperhatikan rasa sakit yang datang dari tubuhnya ini. Sekarang satu-satunya yang dipikirkan oleh Xiaoyang ialah bagaimana caranya untuk bisa membunuh orang-orang dari dunia Taisu yang ada di depannya saat ini. Terlepas dari apa yang ada di dalam ruangan ini juga, Xiaoyang pasti akan menghancurkan segalanya yang ada di sini. Buar, api yang sangat kuat pun melonjak keluar dari tubuh Xiaoyang. Dan itu menyebabkan dampak yang menyapu dengan sangat liar di seluruh ruangan ini, di mana ada gelombang kejut yang menyebar di ruangan ini. Saya lalu mengangkat telapak tangannya. Ada api Immortal Flame, api iblis, dan juga api putih bayam. Semuanya muncul di telapak tangan Xiaoyang. Dan sumber gas yang agung pun meledak dengan sangat ganas dari tubuh Xiaoyang ini seketika. Ditambah lagi dengan kekuatan klon Dewa Asli dan juga klon Yonghe. Semuanya dikeluarkan dari momen ini. Dan itu diintegrasikan menjadi kekuatan immortality yang menyelimuti 3 heart flame yang muncul di telapak Xiaoyang saat ini. 3 warna api yang berbeda itu pun meledak dalam sekejap. Buar, ledakan dahsyat pun terjadi. Energi yang dahsyat ini membuat Xiaoyang memuntahkan seteguk darah. Tampak jelas sekali bahwa saat ini dia sedang membuat Angry Buddha Lotus Flame yang benar-benar melebihi batas dari kekuatan tubuhnya sendiri. Di mana saat ini dia sudah benar-benar tidak peduli dengan resiko apa yang akan ditanggungnya. Kali ini dia benar-benar mencoba untuk melepaskan Angry Buddha Lotus Flame dengan sangat luar biasa. Apa yang ada di pikirannya saat ini hanyalah bagaimana caranya dia bisa menghancurkan semua yang ada di sini tanpa terkecuali. Dia menggabungkan 3 heart flame dengan sangat luar biasa dan melebihi kekuatan dari tubuh fisiknya sendiri. Oleh karena itu, Xiaoyang benar-benar mati-matian berusaha sekuat tenaga untuk memaksimalkan kekuatan dari Angry Buddha Lotus Flame-nya. Sementara itu, nomor 2 dan juga nomor 3 yang melihat pemandangan ini, meskipun mereka belum pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Xiaoyang bisa menggunakan kekuatan Angry Buddha Lotus Flame ini, mereka pernah mati di tangan Xiaoyang dan dapat dengan jelas bisa merasakan bahwa itu adalah nyala api yang sangat menakutkan dan juga ganas. Ledakan yang akan dihasilkannya pasti akan benar-benar bisa menghancurkan mereka kembali. Mereka melihat nyala api yang sangat dahsyat bercampur di tangan Xiaoyang saat ini. Keduanya lalu terkejut dan wajah mereka menjadi lebih pucat lagi.
Bahkan ketika mereka baru saja dihidupkan kembali, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa mereka akan kehilangan kembali kesadarannya setelah tidak lama mereka baru dibangkitkan. Seolah-olah mereka pasti akan merasakan kematiannya lagi. Komandan Suchang, segera hentikan penggabungan api itu. Api yang terjalin itu memiliki energi yang sangat kuat. Mereka pun segera berteriak dan berusaha untuk bisa menghentikan penggabungan dari 3 hard clamp yang ada di tangan Xiaoyan saat ini. Mendengar itu, Komandan Suchang lalu mengangkat kepalanya dan dia menatap ke arah Xiaoyan. Dia juga sebenarnya ingin menghentikannya, namun saat ini tubuhnya benar-benar tidak mampu untuk bergerak. Dan sepertinya ada kekuatan yang kuat menahan tubuhnya. Dan ini sepertinya adalah kekuatan dari sebuah penyegelan. Dan mungkin saja Dongyan yang melakukan itu. "Kalian berdua, cepat serang dia dan hentikan dia," teriak dari Suchang. Mendengar perintah dari Suchang ini, nomor 2 dan juga nomor 3 sama-sama terkejut. Keduanya tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk bisa menghentikan Xiaoyan saat ini. Jika mereka bisa melawan Xiaoyan dengan kekuatan mereka saat ini, mereka pasti sudah melakukannya. Namun, sebelumnya Xiaoyan juga telah mengalahkan mereka berdua. Terlebih lagi, sekarang mereka masih tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa bersaing dengan Xiaoyan. Xiaoyan sangatlah kuat bagi mereka saat ini, terutama nomor 3 ini. Dia sudah mengalami kematian 2 kali sebelumnya di tangan Xiaoyan. Dia tahu betul kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Jika dia melangkah maju sekarang, itu hanya akan seperti menyerahkan nyawanya sendiri kepada Xiaoyan dan dia seperti mencari kematiannya sendiri. Namun, Suchang sudah memerintahkan mereka berdua. Saat ini mereka hanya bisa saling memandang saja. Tidak peduli bagaimana situasinya, mereka harus tetap melakukannya. Keduanya pun lalu bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Keduanya saat ini memegang senjata terlarang dari dunia Taishu. Mereka melesat ke arah Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan segera menoleh dan menatap ke arah mereka berdua dengan marah. Tatapan tajam di mata Xiaoyan dan memiliki niat membunuh yang sangat kuat terpancar dari tubuh Xiaoyan ini hingga membuat mereka berdua itu membeku. Padahal saat ini Xiaoyan sedang menggabungkan 3 hard clamp-nya, di mana Xiaoyan juga tidak bisa diganggu dan tidak bisa melepaskan tangannya untuk menghadapi mereka. Karena dia sedang menciptakan Angry Buddha Lotus Flame yang sangat luar biasa, dia pun tidak bisa meladani mereka berdua. "Dongyan!" teriak dari Xiaoyan. Xiaoyan berteriak pada saat ini. Meskipun Xiaoyan tidak tahu bagaimana cara Dongyan untuk bisa menyegel Suchang, tetapi dia yakin bahwa Dongyan pasti juga bisa menahan mereka berdua untuk sementara waktu. "Hei pembunuh 1000 pedang, aku bukanlah budakmu. Kamu selalu menyuruhku untuk melakukan apa yang kamu mau. Dan kamu juga memerintahkanku seenaknya. Lord Dongyan ini tidak pernah merasa khawatir atas kematianmu. Tetapi jika kamu mati, aku tidak bisa kembali ke dunia Senki. Jadi mau tidak mau aku harus membantumu sekarang," ucap dari Dongyan. Mendengar itu pun Xiaoyan tampak melongo. Kenapa dia malah marah-marah seperti itu? Xiaoyan lalu bergumam di dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya. "Hei sudahlah, berhenti beromong kosong. Segera lakukan sesuatu sekarang. Kalau tidak aku benar-benar akan meninggalkanmu di tempat ini," teriak dari Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, tiba-tiba cincin penyimpanan di jarinya ini meledakkan cahaya biru yang sangat kuat. Segera cahaya itu menutupi nomor 2 dan juga nomor 3. Tubuh mereka pun terus membeku dan benar-benar tidak bisa bergerak. Sementara itu kekuatan pengekangan yang begitu kuat masih membelenggu Suchang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang-orang dari dunia Taishu adalah orang-orang terhebat dalam bentuk teknik penyegelan. Mana mungkin ada seni terlarang semacam ini. Dan skill batasan ini sudah di luar imajinasi kita. Bagaimana ada orang yang bisa berhasil melakukan skill batasan yang lebih kuat daripada orang-orang dari dunia Taishu kali ini? Gumam dari Suchang saat ini yang telah terbelenggu oleh skill dari Dongyan. Di dalam hatinya dia benar-benar merasa terkejut. Karena ia telah mencoba berbagai cara untuk bisa terlepas dari skill pengekangan ini. Namun dia juga tetap tidak mampu untuk mendobrak batasan yang menyelimuti dirinya pada saat ini. "Pembunuh 1000 pedang, cepatlah, Lord Dongyan ini sudah tidak bisa menahan lebih lama lagi," ucap dari Dongyan kepada Xiaoyan. Meskipun Dongyan ini selalu menggerutuk, dia sebenarnya selalu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan. Menghadapi omelan-omelan Dongyan juga, Xiaoyan juga sebenarnya sudah terbiasa dengan hal itu. "Tunggu dan lihat saja nanti pembunuh 1000 pedang. Saat Lord Dongyan ini menemukan apa yang telah hilang dari diriku,
pasti saat itu kamu akan terkejut. Cepat atau lambat, aku pasti akan menemukan semua yang hilang dariku, ucap dari Dongyan di dalam hatinya. Lalu tiba-tiba ada sebuah ledakan yang terjadi. Buar. Suchang tiba-tiba bisa berdiri dan dia berhasil menembus batasan dari Dongyan. Melihat itu, Dongyan segera berkata kepada Shayan, "Hei, pembunuh 1000 pedang, sebenarnya aku sudah mencoba yang terbaik untuk bisa membantumu saat ini. Tetapi maafkan aku." "Hei Dongyan, jika aku mati, kamu tidak akan bisa kembali ke dunia Senki," ucap dari Shayan. Jawaban dari Shayan ini memang benar-benar mengenai Dongyan. Dia tahu dengan secara alami Dongyan masih membutuhkan Shayan ini agar dia bisa kembali ke dunia Senki. Setelah Shayan bersama Dongyan sekian lama, dia sebenarnya tahu kemampuan Dongyan ini. Dan sepertinya segel yang digunakan Dongyan saat ini bukanlah batasan yang terbaik yang digunakan Dongyan untuk segel itu. Atau dia masih belum menggunakan skill terbaiknya. Bahkan ketika Dongyan memecahkan batasan pada armor dewa palsu sebelumnya, dia memang terlihat sangat kelelahan. Setelah itu Dongyan pun beristirahat dalam waktu yang lama. Namun Shayan juga sepertinya curiga. Dan mungkin saat itu Dongyan memang berpura-pura kelelahan saja. Itu sudah terlihat jelas dari mata Dongyan saat ini. Shayan bisa melihat itu semua dengan kekuatan jiwanya. Dongyan sebenarnya memiliki kekuatan seni penyegelan yang sangat luar biasa dan juga menakjubkan. "Sialan kau pembunuh 1000 pedang, kamu benar-benar memaksa aku kali ini," ucap dari Dongyan. Setelah Dongyan menggerutu lagi, dia segera melesatkan cahaya biru dan cahaya itu keluar lagi dari cincin penyimpanan Shayan, lalu bergegas menuju ke arah Suchang. Suchang yang baru saja melanggar batasan itu, dia pun kembali membeku dan tidak bisa bergerak lagi. Suchang pun lalu menyusutkan matanya. Dia tidak pernah menyangka kalau Shayan ini memiliki kemampuan seperti itu. "Aku pasti bisa untuk membunuhmu kali ini." Suchang segera mengaktifkan metode terkuat yang dia miliki saat ini. Segera ada beberapa berkat cahaya yang langsung menutupi dirinya. Cahaya-cahaya itu berasal dari sekelilingnya. Lalu setelah itu, sosok Suchang pun kembali terlepas dari segel batasan Dongyan. "Sungguh luar biasa. Sekarang aku telah menggunakan kekuatan armor dewa palsuku. Apapun yang kamu lakukan, kamu tetap tidak akan bisa mengubah takdirmu. Akulah yang mempunyai keputusan akhir dari tempat ini," teriak dari Suchang. Begitu Suchang selesai berbicara, ada garis-garis merah kembali menyerang ke segala arah. Pada saat yang sama, tekanan alam kegelapan virtual juga lebih kuat menyelimuti tubuh Shayan lagi. Suchang segera melesat ke arah Shayan. Dan dia juga merasa bahwa Shayan seharusnya berada dalam pengaruh tekanan kegelapan alam virtualnya sekarang. Dia pasti tidaklah bisa bergerak dalam kondisi seperti itu. Melihat pedang panjang yang sebelumnya menembus dada Shayan dan juga paku Chen-chun yang masih menancap di tubuh Shayan, Suchang pun lalu mengangkat jarinya dan menekan kembali pedang panjang yang masih menusuk di dada Shayan. Dan hingga membuat paku-paku yang tertancap di tubuh Shayan ini berputar dengan sangat cepat. Di bawah tekanan serangan dari Suchang ini, Shayan menggigit dan menggertakkan giginya. Meskipun ada rasa sakit yang sangat luar biasa di tubuhnya, Shayan tetap menahan diri dari rasa sakit itu agar dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun atau berteriak. Sementara itu, di luaran tempat pertempuran Shayan berada, sang permaisuri masih berdiri di atas tanduk naganya, memandangi ruangan kosong yang jauh di sana. Di mana tempat itu adalah tempat di mana Shayan menghilang sebelumnya. "Sepertinya suamiku itu akan menghancurkan pesawat orang-orang itu," gumam dari sang permaisuri di dalam hatinya. Mata sang permaisuri sedikit menyempit dan tidak sulit untuk bisa melihat kekhawatiran yang terpancar dari matanya. Namun sang permaisuri tetap tidak memilih untuk membantu Shayan saat ini. Dia dapat merasakan aura kehidupan dari Shayan. Ya meskipun aura itu telah berfluktuasi, tetapi aura kehidupannya ini masih terlihat stabil. Faktanya, barusan ketika ada aura Shayan yang telah berfluktuasi dengan sangat hebat, sang permaisuri ini hampir saja tidak bisa menahan dirinya dan hendak mengambil tindakan. Meskipun sang permaisuri ini seolah-olah mengabaikannya dengan maksud untuk memberikan yang terbaik untuk pengembangan kekuatan Shayan, jelas sang permaisuri sendiri juga sebenarnya tidak ingin Shayan benar-benar mati. Namun semakin sering hal itu terjadi, maka itu juga akan sangat baik untuk meningkatkan kekuatan Shayan sendiri.
Sang permaisuri tahu bahwa hanya dengan cara inilah dia bisa menjadi lebih dekat dengan kekuatan fighting god alam leluhur. Di mana kekuatan itu adalah kekuatan yang paling dibutuhkan oleh Saiyan saat ini. Jika kamu ingin meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, kamu memerlukan lebih dari sekedar sumber daya saja. Membuatmu sangat dekat dengan kematian adalah salah satu cara yang terbaik untuk bisa meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Kematianmu dapat mengeluarkan potensi terbesar dari dirimu sendiri. Tetapi aku juga khawatir, aku tidak bisa mengambil tindakan tepat waktu. Begitu aku mengambil tindakan, aku takut, aku telah terlambat, gumam dari sang permaisuri. Permaisuri terus mengedipkan matanya, dan matanya penuh kekhawatiran. Justru karena kekhawatiran itulah, dia terus berdiri tegak di tanduk naga dan melihat ke arah yang jauh tempat di mana Saiyan menghilang sebelumnya. Namun sang permaisuri juga tidak bisa memastikan keadaan Saiyan sendiri, dan dia benar-benar hanya bisa mengandalkan Saiyan sendiri untuk bisa terlepas dari pengakangan orang-orang dari dunia Taizu kali ini. Permaisuri hanya akan mengambil tindakan ketika aura kehidupan Saiyan ini benar-benar musnah. Oleh karena itu, meskipun Saiyan telah menderita kerugian yang sangat besar dan auranya ini sangatlah tidak stabil, Permaisuri tidak memilih untuk membantu Saiyan. Di mana memang peperangan ini sebenarnya hanya untuk Saiyan saja. Dan ini memang akan menjadi ujian yang sangat berat bagi Saiyan. Ini memang akan menjadi ujian yang sangat sulit bagimu. Dan di mana ujian ini sebelumnya adalah sebuah peluang. Aku harap kamu juga memperoleh pemahaman selama kamu berada di dalam keadaan kritis. Bahkan jika kamu tidak dapat menembus ke alam fighting god alam leluhur, alangkah baiknya jika kamu dapat menemukan arah menuju ke alam fighting god leluhur itu. Jadi kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Meskipun bakatmu ini tidak sebaik Gujongseng, namun keyakinan dan juga kegigihan dan kekuatan jiwamu itu sesuatu yang belum pernah dimiliki oleh Gujongseng selama hidupnya, gumam dari sang permaisuri. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.